Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mengerjakan UTS praktek statistika bisnis. Yang pertama yaitu membuat tabel distribusi frekuensi menggunakan rumus Truges. Di sini kita sudah memiliki data dan banyak data atau N. Kemudian kita akan mencari nilai maksimal menggunakan rumus max blok A2 hingga I7. Lalu mencari nilai minimal sama blok A2 hingga I7. Lalu mencari nilai range berdasarkan dari nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Lalu mencari jumlah keras menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log banyaknya data adalah 54. Lalu dibulatkan, hasilnya adalah 7. Untuk panjang kelas, dari nilai range dibagi hasil pembulatan jumlah kelas. Lalu dibulatkan juga, nilainya adalah 8. Kemudian kita akan merapikan. Kemudian kita akan mencari nilai interval. Yang pertama menggunakan nilai minimal. Selanjutnya nilai 40 ditambah 8 dikurangi 1. Untuk kelas kedua kita menggunakan nilai 47 ditambah 1. Selanjutnya nilai 48 ditambah 8 dikurangi 1. Lakukan hal yang sama hingga kelas ke-7. Dan mencari interval yang selanjutnya menggunakan rumus concatenate blok B17 hingga B23, lalu blok C17 hingga C23. Mencari nilai frekuensi menggunakan rumus frekuensi. Blok dari A2 hingga I7, jangan lupa di F4. Lalu blok lagi dari C17 hingga C23, jangan lupa di F4. Kemudian rumusnya kita shift plus CTRL plus enter. Lalu kita rapikan tabelnya. Kemudian di sini kita akan membuat histogram. Yang pertama blok nilai interval dan frekuensi, lalu pilih chart. Klik kanan untuk format data series. Kemudian klik kanan lagi untuk select data. Yang pertama menggunakan D17 hingga D23 itu untuk series name. Lalu untuk series value kita akan menggunakan E17 hingga E23. Lalu klik kanan lagi ke change series chart type. Kita akan pilih line with marks. Lalu klik kanan untuk add data tabel. Dan hasilnya seperti ini. Kita sudah menyelesaikan mengerjakan tabel distribusi frekuensi dari awal hingga akhir. Jadi di sini kita akan mengerjakan tugas uji validitas menggunakan Excel. Yang pertama kita akan mencari nilai sigma Y menggunakan rumus sum blok B2 hingga E2. Lalu salin ke bawah.
dan nilai sigma Y kuadrat menggunakan rumus F2 pangkat 2. Lalu salin ke bawah. Dan untuk nilai sigma X kita menggunakan rumus sum B2 hingga B11. Lalu kita salin ke samping dan mencari total sigma Y menggunakan rumus sum blok F2 hingga F11. Dan untuk mencari total sigma Y kuadrat dari sum blok G2 hingga G11. Kemudian kita akan mencari nilai sigma XY dan X kuadrat. Yang pertama, 1, kita menggunakan rumus B2 kali F2. Dan untuk nilai kedua menggunakan rumus C2 dikali F2. Dan untuk ketiga kita menggunakan rumus D2 dikali F2. Dan untuk keempat kita menggunakan rumus E2 dikali F2. Lalu blok semuanya dan salin ke bawah. Kemudian kita akan mencari nilai jumlah sigma XY menggunakan rumus sum J2 hingga J11. Jika sudah, salin ke samping. Lalu di sini kita akan mencari nilai X kuadrat Q pertama, yaitu menggunakan rumus B2 pangkat 2. Untuk Q2 menggunakan rumus C2 pangkat 2. Dan untuk Q3 kita menggunakan rumus D2 pangkat 2. Dan untuk Q4 kita menggunakan rumus E2 pangkat 2. Lalu lakukan hal yang sama di blok dan salin ke bawah. Kemudian kita akan mencari jumlah sigma X kuadrat menggunakan rumus sum blok J16 hingga J25. Lalu salin ke samping. Dan kemudian kita akan mencari nilai sigma X kuadrat dari sigma X dipangkatin 2. Lalu salin ke samping. Dan nilai sigma X kuadrat itu dari hasil yang tadi. Menggunakan rumus J12. Lalu salin ke samping. Untuk mencari nilai sigma X kuadrat menggunakan hasil yang tadi yang sudah kita kerjakan, yaitu dari J26. Lalu salin ke samping. Untuk mencari banyak data atau N kita menggunakan rumus count. Lalu blok dari A2 hingga A11. Untuk mencari N sigma XY menggunakan rumus N di F4 dikali B16. Lalu jangan lupa salin ke samping. Untuk mencari nilai N sigma X menggunakan rumus N di F4 dikali itu. Lalu salin ke samping juga. Untuk mencari nilai N sigma Y kuadrat kita dari rumus B14 dikali B18. Lalu mencari nilai sigma Y kuadrat kita menggunakan rumus B13 dikali dipangkatin 2. Kemudian kita akan mencari nilai ini. Itu menggunakan rumus B19 dikurangin B12 dikali B13. Jangan lupa di F4. Lalu salin juga ke samping.
Kemudian mencari nilai ini kita akan menggunakan rumus N atau B18. Jangan lupa di F4 dikali B17 dikurangi B15. Hasilnya disalin ke samping. Dan mencari nilai ini kita menggunakan rumus B21 dikurangi B22. Dan untuk hasil kita akan menggunakan rumus B24 dibagi SQRT buka kurung B25 dikali B26. Jangan lupa di F4 ditutup kurung 2 kali. Lalu hasilnya kita salin ke samping. Untuk kriteria kita menggunakan rumus if buka kurung B27 lebih B28. Jika hasilnya benar, maka kita kata kunci menjadi valid. Dan jika hasilnya salah, kita menggunakan kata kunci tidak valid. Lalu salin ke samping. Dan kita telah menyelesaikan mengerjakan uji validitas menggunakan Excel. Terakhir, kita akan mengerjakan uji validitas menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita pilih variable view, isi name dengan key 1 hingga key 4, dan total score. Lalu, ubah desimal menjadi 0, dan isi label dengan key 1 hingga key 4, dan total score. Lalu kita kembali ke data view. Kita akan menggunakan data uji validitas sebelumnya. Hasilnya seperti ini. Kemudian ke analyze, lalu pilih correlate dan pilih bivariate. Pindahkan key 1 hingga key 4 dan total score ke sebelah kanan. Untuk hasilnya seperti ini. Dan di OK, dan hasil akhirnya adalah seperti ini. Di sini kita sudah menyelesaikan semua rangkaian tugas UTS praktik statistika bisnis.